Sebuah fakta miris, seorang PNS dari Kabupaten Tangerang menjadi tersangka teroris. Dari tersangka ini, Densus 88 berhasil mengungkap juga 7 tersangka lain yang juga seorang PNS. Tentunya ini sebuah fakta yang menyedihkan dan mengkhawatirkan ya. Mereka itu adalah abdi negara yang dibayar oleh negara tiap bulan dan mendapatkan fasilitas negara. Tapi mereka berperilaku berkhianat terhadap negara. Sebuah ironi ya, ternyata negara juga ikut membiayai para pembangkang-pembangkang yang ingin mengganti ideologi negara kita dengan ideologi mereka. Berdasarkan keterangan dari Densus 88, profil dari tersangka TO ini, dia adalah seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Tangerang yang telah mengabdi selama 10 tahun. Seorang teknisi mesin yang masih berpangkat 2D. Ya artinya dia memang bukan pejabat struktural ya. Tapi kalau lihat dari kiprahnya atau perannya, dia punya peran penting untuk pengembangan organisasi Jamaah Islamiyah di kawasan Banten. Ternyata dia sangat berperan sekali untuk pengembangan JI di kawasan Banten. TO ini sudah dibidik oleh Densus 88 ya. Jadi sebelum ditangkap memang dia sudah menjadi tersangka. Sebagai target operasi, TO sudah diintai selama 4 hari berturut-turut oleh Densus 88. Sebenarnya bukan hal yang mengagetkan kalau kita mendengar seorang PNS menjadi tersangka teroris ya. Menurut keterangan dari Mabes Polri, hingga saat ini ada 15 PNS yang menjadi tersangka gerakan terorisme. Beberapa waktu lalu juga Menteri Pan-RB Cahyokumolo juga sempat menyatakan bahwa ada beberapa PNS karir yang terhambat karirnya gara-gara terlibat dalam aksi radikalisme. Berdasarkan dari pengungkapan Densus 88 ini, kita akhirnya bisa menyimpulkan sendiri bahwa jejaring dari JI atau organisasi teroris ini ternyata sudah menjalar kemana-mana. Kalau kemarin kita ingat ada Dr. Sunardi yang terpaksa ditembak oleh Densus 88 karena melawan, dia juga bagian dari jejaring Jamaah Islamiyah ini. Kemudian beberapa waktu lalu juga ketua partai baru juga ditangkap oleh Densus 88. Bahkan dia juga seorang anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Kita belum tahu ya sampai sejauh mana kuatnya jejaring Jamaah Islamiyah ini. Yang jelas kalau kita mengingat aksi-aksi Jamaah Islamiyah di masa lalu yang menimbulkan korban jiwa manusia tak berdosa, saya rasa apa yang dilakukan Densus 88 saat ini suatu hal yang tepat. Jadi mencegah agar aksi-aksi kekerasan tidak terjadi lagi di muka bumi Indonesia ini yang dilakukan oleh aktivis, simpatisan, ataupun sayap militer dari Jamaah Islamiyah ini. Beberapa waktu lalu juga BNPT itu pernah menyatakan bahwa strategi perjuangan dari JI itu sekarang tidak lagi menggunakan aksi-aksi kekerasan seperti masa lalu, tapi mereka sekarang lebih fleksibel dan lebih lunak, dan mereka saat ini menyusup atau memasukin organisasi-organisasi resmi, baik itu organisasi keagamaan maupun organisasi pemerintah. Tentunya JI ini sudah mempunyai strategi jangka panjang untuk menaklukkan NKRI agar bisa diubah ideologinya sesuai dengan ideologi Jamaah Islamiyah. Makanya tidak heran bila mereka saat ini melakukan strategi penyusupan yang sebenarnya cukup masif ya kalau kita perhatikan, karena hampir semua elemen masyarakat saat ini mereka sudah masuk. Tapi memang yang diungkap belum semuanya. Tapi kalau diperhatikan mereka masuk ke MUI, PNS, yang mungkin juga besok-besok juga ada di organisasi militer juga. Ya kita belum tahu. Tapi kalau melihat aksi-aksi mereka dan juga simpatisan dari JI ini cukup banyak. Karena menurut BNPT aja ada di Indonesia ada 17.000 orang yang diduga terlibat dalam gerakan terorisme. Ya itu ada berapa organisasi, kalau nggak salah 5. Jadi 17.000 termasuk anggota keluarga mereka dan simpatisan mereka. Ya semoga ke depan kita lebih waspada lagi terhadap kelompok-kelompok teroris ini ya. Semoga aksi-aksi kekerasan itu tidak terjadi lagi seperti di bom Surabaya, bom Makassar, dan bom-bom yang dulu pernah mengguncang Indonesia. Semoga apa sampaikan bermanfaat.